Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kita sama pemuda-pemuda tampan, pemuda-pemuda pejuang-pejuang agama Allah ini. Dari mana? Dari PT Anissa Raja Wali Servis Gerung Rumah Sakit Patu-Patu Pacu Lombok Barat. Masya Allah ya, dari Rumah Sakit Patu Pacu Lombok Barat ya, kerja di sana nih. Lagi keluar 3 hari di Masjid Pantai Cemara. Kita kenalan satu-satu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, namanya siapa? Nama saya Putra dari Karanglangku, Babu Salam. Masya Allah. Sudah berapa kali keluar dakwah ikut dai? Baru pertama kali. Oh, pertama kali, Masya Allah. Gimana rasanya nih? Insya Allah. Ada peningkatan ya, perubahannya? Masya Allah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika dari Dasan Gres. Kesan Geres, ya, Masya Allah. Berapa kali udah keluar? Baru pertama. Oh, baru ini ya? Gimana kesannya? Insya Allah ada peningkatan. Ada peningkatan, Masya Allah. Luar biasa. Udah istiqamah ya? Insya Allah. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamid, saya dari Kuripan. Kuripan ya. Berapa kali keluar dakwah? Pertama kali. Oh, ini pertama juga ya? Gimana kesannya nih? Insya Allah berkah. Berkah, Masya Allah. Sholat berjamaahnya jaga ya? Masya Allah. Nah, ini Perkenalkan, nama saya Razikin dari Jembatan Kembar. Jembatan Kembar ya? Iya, Jembatan Kembar. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Udah berapa kali keluaran tuh? Insya Allah yang kedua lah. Oh, ini kedua, 3 hari ya? Enggak, yang daftar hari Ustaz. Oh, udah, maksudnya 3 hari, pernah 40 hari? Belum. Belum ya? Insya Allah PB. IPB, amin. Insya Allah. Insya Allah. Gimana kesannya setelah kenal dai ini, dakwah? Nikmat lah. Ya, jadi pandai bersyukur baik dalam keadaan ada ataupun tidak ada, agar kita selalu bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini Pak Haji, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siapa namanya dulu? Nama saya Haji Abdul Gapur Haji Abdul Gapur. Dari mana Pak Haji? dari Tempos. Tempos, Masya Allah. Tempos ini daerah banyak pondok nih. Iya, pondok. Berapa kali pernah ikut? Yang pertama 3 hari dan yang sekarang daftari. Oh, berarti 2 kali ini. Iya, 2 kali. Gimana kesannya Pak Haji? Ya, alhamdulillah nikmat. Masya Allah. Antum pergi haji tahun berapa? 2017. Oh, 2017. Pergi haji atau ini? Pertama Kerja? pergi kerja. Alhamdulillah 1 tahun di sana udah haji. Oh, haji. 2018. Masya Allah. Luar biasa. Berkah ya. Berkah. Ini saudara kita, namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Egar Apriawan. Egar F. Egar Apriawan Priawan. dari Pohdana Gerung. Pohdana, Masya Allah. Berapa kali udah ikut? Sekali. Oh, sekali ini ya. Gimana kesannya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Istiqomah ya. Istiqomah, sholat jannah. Amin, amin, amin. Masya Allah, ini nih. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Rizky dari Pelepok. Oh, Pelepok ya. Berapa kali udah? Satu kali. Tumben ini ya? Iya. Gimana rasanya? Insya Allah berkah. Berkah. Nikmat ya? Masya Allah. Oke ya. Cukup ya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Tahwilah, gitu kan? Ini pertanyaan pertama. Mungkin agak random sih, maaf Ustaz. Enggak Tapi masalah. yang benar-benar karena pertanyaan itu timbul atas ketidaktahuan gitu kan, jadinya ya kita bertanya. Mayok nih ngopi dah balik. Gimana saya nyambung nih? Insya Allah. Semendak nih berombak umur. Jadi pertanyaan pertama, apakah boleh pemuda itu berpikir radikal untuk membela agama? Nah, yang tempatnya boleh kita radikal itu, yang boleh tegas atau pemberani itu di harbi. Harbi itu artinya orang kafir yang merusak agama kita. Itu misal datang dengan kafir, nerokan masjid nih, itu saatnya kita bisa radikal. Harus radikal saat itu. Ya, nggak boleh kita loyo saat itu. Itu maksudnya itu namanya harbi. Kafir harbi artinya orang-orang kafir yang merusak atau
istilahnya menyerang lah bahasa itu, perang lah. Tapi kalau zimmi itu orang yang non muslim tapi tidak membahayakan kita. Itu biasa bergaul, bersahabat, jual beli, baik. Dak nuah holok itu, dak nuah aparana ganggu itu. Kita ibadah aman-aman doang. Haram kita radikal sama dia. Enggak boleh kita harta nanti tekanggo paling olok hina ieu ning kanggo haram, enggak boleh walaupun kafir. Gitu. Walaupun orang kafir enggak boleh kita hina, enggak boleh caci maki, enggak boleh kita ganggu kalau dia zimmi. Itu. Zimmi artinya orang kafir yang tidak mengganggu kita, yang tidak melawan kita, menyerang kita. Itu namanya zimmi. Nah, kemudian Bapak tadi apa tadi? Doa Nabi Yusuf. Itu namanya amalan. Jadi amalan itu boleh. Apapun amalan itu asalkan dia doa kepada Allah itu boleh. Boleh. Mau doanya Nabi Yusuf, ada juga doa surat Al-Waqiah untuk murah rezeki dan lain sebagainya gitu kan. Nah, nanti amalan ini kan namanya kita minta, amal kan minta kepada Allah. Nah, nanti kan terserah Allah. Nggak mesti dia nanti baca ini langsung nyeleng muan mana binda. Jadi kan tergantung Allah nanti. Artinya kita minta, setiap amal itu namanya meminta. Amalan itu doa. Kita minta ya Allah begini minta. Boleh. Kayak setiap amalan itu niat terus lurus mata-mata karena Allah. Apapun amalan itu. Begitu. Jadi setiap beramal itu dendek karena makhluk. Jadi jangan beramalan itu atau melakukan sesuatu itu karena selain Allah. Sama seperti barang siapa sholat duha 2 rakaat misal hadis kan, maka Allah akan mudahkan rezekinya pada hari itu. Engkau sembahyang duha, saya ada susah, datang dengan nagih hutang. Ini apakah hadisnya yang salah atau apa enggak? Niat kita kadang. Karena kita sholat duha karena hutang beruno. Lain dek tuah gawe saran sholat duha nih, pas ndek utang bro sembahyang duha. Tuh niatnya mau karena selesai utang enggak bisa. Niat kita ini harus semata karena Allah. Fadilahnya nanti pasti. Kalau memang tujuan kita betul-betul karena Allah. Nah, kemudian kenapa orang meninggal itu dia ada telu jelo 40 hari, ya kan? Nelong mitu, ya kan? Niwa, nyatus. Jadi ada di dalam kitab Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh itu disebutkan bahwa dengan mati nike dia dalam keadaan sangat ketakutan, genting itu selama 9 hari. Jadi 9 hari itu dia istilahnya masa-masa dia sakat. Karena itu pertanyaan malaikat tuh terus interogasi lah bahasa itu. Pokok masa-masa gentingnya itu 9 hari. Dan dia sangat mengharapkan daripada doa atau doa atau bantuan orang-orang yang masih hidup. Makanya itulah di masa 9 hari itu terus kita doakan berturut-turut untuk membantu dia, membantu orang yang sudah meninggal. Boleh masanya sampai 100 hari, sampai bertahun-tahun keluarga yang meninggal kita zikirkan nggak masalah. Tapi masa yang paling genting itu adalah 9 hari. Nah, itulah makanya kita undang kita undang orang untuk zikir. Jadi zikirnya itu kita niatkan untuk pahala zikir kita itu, pahala sedekah, pahala apa misal arak keluarga temate kan, undang sugulan tekupi, sugulan apa niatan, pahala kupi, pahala zikirnya, pahala apapun niatkan, makanya lahu atau laha kan, lahu atau lahul fatihah, lahal fatihah. Kita niatkan kepada orang yang meninggal. Jadi sampai mana dalilnya apa? Dalilnya sampai. Dalilnya itu pernah Rasulullah ya dalam hadis sahih Rasulullah lewat kuburan. Maka Rasulullah mengatakan ini penghuni kubur ini sedang disiksa. Lalu turun Rasulullah, diambil pelapah kurma. Pelapah kurma itu dia polak, Rasulullah kan langsung dipatahkan lah, disobek. Nah, kemudian dipecah jadi 2. Ditancap di kubur yang satu, ditancap lagi di kubur yang sebelah itu, kedua itu. Lalu Nabi mengatakan sabda, selama pelapah kurma ini masih basah, maka zikirnya pelapah kurma ini bisa membantu mayit yang ada di dalam kubur. Nah, itulah kata Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan
zikirnya pelapah kurma, zikirnya pohon saja bisa membantu orang yang di dalam kubur. Apalagi zikirnya manusia, apalagi zikirnya itu mana? Karena semua berzikir kan, makanya menanam tumbuhan, lalu dia siram, dia ini, maka zikirnya kepada orang yang merawatnya. Gitu. Terus kalau dia berbuah, kemudian buah tercicok si kedit, si apa, maka pahala sedekahnya itu, pahala buah itu kepada orang yang menanamnya. Bahkan ketika dia jatuh, dipungut, nah dipungut kan, maka akan menjadi pahala bagi orang yang menanam sampai menu. Jadi apapun binatang, apapun tanya meong misalnya, tapi dengan kasih sayang, dengan kasih makan, zikirnya itu lari ke kita. Pahala zikirnya anyam kedit, anyam apa, dengan kasih sayang, bukan dengan menyiksa. Kalau dengan menyiksa, dosa kita, dosa. Terus laknat kita, mon meong. Ada wanita kata Nabi masuk neraka sebab dia pelihara kucing. Kenapa? Karena tidak pernah kasih makan sampai mati. Allah. Itu. Bahkan ada orang masuk surga, bahkan pelacur masuk surga sebab kasih minum air. Barang najis sebab masuk surga, barang mulia sebab masuk neraka. Sebab apa? Perbuatan, sifat, sikap daripada pemiliknya itu, orang yang kita sebagai manusia. Nah itulah makanya kita nih dia terlupa keluarga suambilina dakan ratusan tahun wayen pepuk balok tu ni niatan patih dia tetap mengharap. Zakarah menunggu 2003 dengan pemuda-pemuda kita di Lombok Barat, Khususnya pemuda dari Clean Service Arindo. Khususnya di cleaning. Service Arindo. Jadi menunggu tahun baru di masjidnya, insyaallah. Ini nanti saya upload ya di channel saya ini. Ada YouTube saya, Sofyan Athori Official. Nanti kita Insyaallah ya. subscribe ya. Ya lah, nanti subscribe. Nanti bagian linknya super ya. Siap.